Salam Pak Pendeta Esra, saya Hadi Setia Dharma. Mau bertanya mengenai ayat di Matius pasal 18 ayat 23 sampai 35. Di mana di dalam kisah tersebut terdapat ada orang yang telah dibebaskan hutangnya oleh sang raja, tetapi oleh karena orang tersebut tidak memberikan pengampunan terhadap orang yang berhutang kepadanya, maka sang raja marah dan menyerahkan orang tersebut kepada algojo dan menuntut untuk melunasi seluruh hutangnya. Apakah dalam kisah ini dapat diartikan orang yang telah menerima pengampunan oleh karena menjadi seorang percaya dapat kehilangan keselamatannya oleh karena tidak memberikan pengampunan kepada orang yang bersalah kepadanya? Tidak bisa diartikan atau ditafsirkan seperti itu, ya. Karena begini, kita salah satu prinsip penafsiran Alkitab, ya, hermeneutics itu adalah jangan menafsirkan satu ayat bertentangan dengan ayat yang lain. Mengapa tidak boleh bertentangan? Karena kalau kita percaya seluruh Alkitab adalah firman Allah, maka Allah tidak mungkin berbicara dengan lidah bercabang. Di sini bilang A, di sana bilang B, tidak bisa. Dan A dan B itu bertentangan, tidak bisa. Karena itulah maka Alkitab harus ditafsirkan dengan memperhatikan seluruh bagiannya. Jangan kita menafsirkan ayat di Lukas lalu bertentangan dengan ayat misalnya di Kejadian. Jangan kita menafsirkan ayat di 1 Korintus lalu bertentangan dengan ayat di 1 Petrus misalnya. Tidak bisa. Kalau kita percaya seluruh Alkitab firman Allah, maka penafsiran satu ayat harus dilihat dalam hubungan dengan ayat-ayat yang lain. Nah, kalau kita menafsirkan bagian itu dan mengatakan bahwa orang yang sudah diselamatkan bisa kehilangan keselamatannya, kita menjadi bertentangan dengan begitu banyak ayat yang menjaminkan kita dapat hidup yang kekal pada waktu kita percaya. Hidup yang kekal. Apa artinya kekal? Kekal itu artinya selamanya. Selamanya tidak bisa stop, tidak bisa berhenti. Nah, kalau hidup yang kekal itu bisa hilang, nah namanya bukan kekal dong. Itu namanya hidup sementara. Tapi kalau kekal artinya terus. Juga misalnya dalam Yohanes pasal 10, ya, ayat 28, dan seterusnya. Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Nah, ayat-ayat itu memberikan jaminan. Lalu misalnya Roma 8 ayat 1, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka dalam Kristus. Ya, maka dari semuanya itu kita tidak bisa lalu memakai satu bagian ayat ini ditafsirkan secara bertentangan dengan ayat-ayat yang lain. Nah, itu hal pertama. Kedua, ingat bahwa bagian itu adalah perumpamaan. Nah, di dalam hermeneutics, penafsiran Alkitab, kita tidak bisa mendatangi setiap jenis teks Alkitab secara sama. Karena kita tahu bahwa Alkitab ini juga kadang-kadang ada historical naratif, cerita sejarah, ada puisi seperti Mazmur, Amsal, ada nubuatan, ada surat-surat, ada simile, ada metafor, ada perumpamaan. Jadi macam-macam. Cara kita menafsirkan historical naratif beda dengan kita menafsirkan nubuat. Cara menafsirkan nubuat beda dengan menafsirkan puisi. Cara menafsirkan puisi beda dengan menafsirkan surat. Cara menafsirkan surat beda dengan cara menafsirkan perumpamaan atau simile, metafor, ya. Nah, karena itu maka salah satu prinsip di dalam penafsiran perumpamaan adalah jangan terlalu peduli detail kisah. Kita tidak boleh mengartikan setiap detail di dalam setiap perumpamaan yang ada. Karena namanya perumpamaan biasanya hanya menekankan satu atau dua inti di dalam cerita itu. Ya, saya kasih contoh saja ginilah. Kalau saya mengumpamakan seorang bodoh misalnya, bodohnya tuh seperti kerbau. Pada waktu saya bilang dia kerbau, Pak Esra bilang dia kerbau, berarti dia kaki 4, berarti dia ada tanduk, berarti dia memang biak, ya, berarti dia punya ekor. Tidak bisa begitu. Pada waktu saya bilang dia seperti kerbau, itu hanya satu aspek. Aspeknya apa? Misalnya otaknya tidak jalan, kira-kira begitu. Ya. Jadi tidak bisa semua tentang kerbau dimasukkan dan ditafsirkan secara detail seperti itu. Kamulah garam dunia, kata Yesus. Hanya aspek tertentu dari garam yang ditekankan di situ. Tidak bisa semua
tentang garam diartikan, nanti jadi kacau. Kamulah garam dunia. Ya kan? Kalau Ibu Erni masak sayur, taruh garam berapa banyak? Secukupnya. Kalau garam terlalu banyak, Asin. tidak enak. Tidak enak. Jadi orang Kristen itu adalah garam dunia. Jadi jangan terlalu banyak orang Kristen, nanti dunia tidak enak. Akan jadi kacau kalau kita menafsirkan seperti itu, ya. Jadi hanya poin-poin tertentu. Karena itu maka dalam prinsip penafsiran Alkitab, abaikan detail, perhatikanlah biasanya inti dari perumpamaan itu ada di ayat awal atau ayat akhir. Itu saja, ya, ciri dari perumpamaan. Nah, maka yang saudara tanya, ini kan Matius 18 ayat 23 sampai 35. Sekarang apa artinya ayat itu? Di ayat terakhir saja. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Artinya kalau kamu tidak diampuni, ya kamu tidak mengampuni, kamu tidak diampuni. Itu saja. Ya. Karena itulah maka semua detail di dalam kisah itu, misalnya ya, ayat 31-nya. Melihat itu kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan yang telah terjadi kepada Tuhan mereka. Kan dalam perumpamaan itu Tuhan itu kan ini gambaran Bapa di surga. Orang yang berhutang itu kan orang berdosa yang diampuni. Kawannya bersalah kepada dia, berhutang pada dia, artinya kawannya itu bersalah kepada dia. Nah, terus Tuhan di situ kan gambaran dari Tuhan. Nah, kalau ayat 31 melihat itu kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala sesuatu terjadi pada Tuhan mereka. Kenapa disampaikan ya? Kalau Tuhan kan mestinya maha tahu, tidak perlu disampaikan juga sudah tahu. Kenapa di sini disampaikan baru tahu? Nah, jadi kacau ini. Atau kalau kita lihat lagi ayat 31 tadi, melihat itu kawan-kawan yang lain. Siapa kawan-kawan ini? Bukankah orang yang berhutang adalah gambaran orang berdosa? Ya. Terus kawan-kawan ini kan tidak berhutang. Berarti kawan-kawan ini tidak berdosa. Berarti ada manusia yang tidak berdosa. Siapakah mereka? Apakah mereka malaikat? Apakah mereka orang suci? Nah, ini mulai terjadi perluasan detail-detail yang tidak diperlukan sebenarnya dalam penafsiran sebuah perumpamaan. Termasuk juga waktu menafsirkan ayat 27, ayat 32, 3-34 dengan anggapan bahwa kalau begitu ini orangnya sudah dapat pengampunan, lalu setelah itu pengampunannya dicabut dan karena itu dia hilang keselamatannya. Tidak. Itu namanya kita merambah kepada sesuatu yang sebenarnya bukan inti dari perumpamaan. Inti dari perumpamaan ini hanyalah bahwa kita harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Jikalau tidak, maka Tuhan tidak mengampuni kita. Itu saja. Jadi ayat itu tidak mengajarkan keselamatan bisa hilang.